Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan juga semoga tetap semangat untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi ujian seleksi P3K nanti. Dan pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai kisi-kisi materi tes ujian P3K tahun 2021. Yang mana kisi-kisi ataupun materi ini dirilis langsung oleh Kemenpan RB teman-teman, berdasarkan hasil rapat kemarin yaitu pada tanggal 5 sampai 6 Mei 2021 yang dihadiri oleh BKN, Kemendikbud dan beberapa instansi pusat maupun instansi daerah. Dan berikut adalah materi ataupun kisi-kisi ujian seleksi P3K teman-teman. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman materi tes ujian seleksi P3K tahun 2021, yang mana di sini ada tes kompetensi teman-teman, yang mana tes kompetensi ini ada 3 submateri. Yang pertama yaitu kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Nah, jadi ini dia teman-teman ketiga submateri yang akan diujikan nanti dalam ujian seleksi P3K. Kita lihat yang pertama yaitu kompetensi teknis. Kompetensi teknis ialah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, jadi untuk kompetensi teknis ini sudah menjurus ke bidangnya masing-masing teman-teman, yaitu berkaitan dengan bidang teknis jabatan guru, yaitu seperti pedagogik, strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan juga bagaimana kita menghadapi masalah siswa di kelas dan lain sebagainya. Jadi seperti itu untuk yang kompetensi teknis yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ialah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan yang pertama yaitu integritas. Nah, untuk integritas ini adalah bisa disebut dengan kejujuran teman-teman, yaitu dari pribadi seorang guru tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama, kemudian orientasi pada hasil, kemudian komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian pengambilan keputusan dan mengelola perubahan. Nah, jadi ini dia teman-teman poin-poin dalam kompetensi manajerial yang harus teman-teman pelajari. Kemudian selanjutnya yaitu kompetensi sosiokultural. Kompetensi sosiokultural ialah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan yang pertama yaitu kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, kemudian pengendalian diri, kemudian yang kelima yaitu empati. Nah, ini dia teman-teman poin-poin yang harus teman-teman pelajari untuk kompetensi sosiokultural. Kemudian ini adalah rencana tes kompetensi P3K tahun 2021 teman-teman. Yang pertama yaitu tes kompetensi, kemudian yang kedua adalah tes wawancara. Untuk tes kompetensi ini terdiri dari 3 submateri teman-teman seperti yang sudah kami sebutkan di awal, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nah, ini jadi satu paket teman-teman yaitu tes kompetensi. Kemudian yang tes yang kedua yaitu tes wawancara. Ini secara tertulis berbasis komputer. Nah, jadi ini dia teman-teman ujian seleksi P3K tahun 2021 yaitu tes kompetensi dan tes wawancara. Kemudian untuk tes kompetensi ini jumlah soal untuk kompetensi teknis ini ada 70 soal sampai dengan 100 soal. Ini untuk yang kompetensi teknis. Kemudian yang kompetensi manajerial ini 20 soal sampai dengan 30 soal. Kemudian yang kompetensi sosiokultural ini ada 10 sampai dengan 20 soal. Kemudian untuk yang tes wawancara ini hanya 10 soal teman-teman untuk tes yang wawancara berbasis komputer. Kemudian untuk waktu pengerjaan, nah untuk tes kompetensi ini kan satu paket teman-teman yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Ini jadi satu paket. Jadi waktunya ini antara 120 sampai dengan 160 menit. Ini untuk yang tes kompetensi. Kemudian untuk tes wawancara ini waktunya 10 menit. Jadi seperti itu. Kemudian untuk tipe soal yang kompetensi teknis ini adalah pilihan ganda berjumlah 5. Benar salah. Nah, jadi untuk kompetensi teknis ini adalah pilihan ganda berjumlah 5 teman-teman, yaitu A, B, C, D, dan E.
Jika jawabannya benar, maka teman-teman akan mendapat nilai. Dan jika jawabannya salah, maka teman-teman tidak mendapat nilai alias 0. Jadi tidak ada pengurangan nilai di kompetensi teknis ini teman-teman. Dan juga tidak ada bobot nilai per opsi jawaban. Jadi seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki afirmasi seperti Cerdik maupun usia di atas 35 tahun maupun guru honorer THK 2, ini apabila mendapat afirmasi maka teman-teman tinggal menambah saja kekurangan dari passing grade yang dibutuhkan untuk kompetensi teknis ini. Misal teman-teman mendapat nilai afirmasi Cerdik misalkan. Itu kan 100% kompetensi teknis. Nah, jadi teman-teman sudah aman di kompetensi teknis jika mendapat Cerdik tersebut karena nilainya ini sudah nilai maksimal. Jadi seperti itu teman-teman, disesuaikan untuk yang kompetensi teknis karena yang mendapat afirmasi ini hanya yang kompetensi teknis saja teman-teman. Manajerial dan sosiokultural ataupun wawancara ini tidak mendapat tambahan poin. Jadi seperti itu. Kemudian yang kompetensi manajerial ini tipe soalnya sama teman-teman, yaitu pilihan ganda berjumlah 4. Nah, jadi poin tertingginya ini 4 teman-teman. Ini ada bobot masing-masing untuk yang kompetensi manajerial, yaitu tertinggi 4, kemudian 3, 2, 1, dan jika salah ini 0. Jadi apabila jumlah soalnya 20 kali 4 berarti 80 teman-teman. Jadi nilai maksimal dari kompetensi manajerial ini adalah 80 jika jumlah soalnya adalah 20. Kemudian yang kompetensi sosiokultural ini pilihan ganda berjumlah 5. Nah, jadi sama teman-teman. Tapi nilai tertingginya ini adalah 5 teman-teman. Jadi berbobot juga 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Jika jumlah soalnya nanti adalah 10, maka nilai maksimal dari kompetensi sosiokultural ini adalah 50. Jadi seperti itu. Kemudian yang tes wawancara ini kan ada 10 soal dengan waktu 10 menit. Untuk tipe soalnya ini adalah pilihan ganda berjumlah 4. Nah, jadi jika benar ini maka mendapat nilai 4. Juga berbobot teman-teman sama seperti sosiokultural, yaitu ada nilai 4, 3, 2, 1, dan 0. Nah, jadi nilai maksimal dari tes wawancara ini adalah 40 teman-teman, yaitu dengan 10 soal jumlah maksimal jika benar ini adalah 4. Jadi 40 nilai maksimal dari tes wawancara ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk tipe soal dan juga nilai maksimal yang didapat dalam setiap ujian kompetensi. Kemudian untuk passing grade nilai kompetensi teknis direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan oleh Panselnas. Nah, jadi ini direkomendasikan oleh instansi pembina teman-teman, dan kemudian nanti akan ditetapkan oleh Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional. Kemudian yang kedua, passing grade nilai penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokultural ditentukan Panselnas. Nah, jadi passing grade antara kompetensi manajerial dan sosiokultural ini ditentukan langsung oleh Panselnas. Kemudian yang ketiga, passing grade wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengkonfirmasi kembali integritas dan moralitas peserta. Nah, jadi untuk passing grade wawancara ini tidak ditentukan teman-teman. Jadi untuk ujian tes kompetensi ini yang mendapat passing grade ini adalah kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial dan sosiokultural ini digabung teman-teman, juga ada passing grade-nya menurut ketentuan ini. Kemudian yang tes wawancara ini passing grade wawancara tidak ditentukan. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah kisi-kisi maupun rencana tes kompetensi P3K tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.